Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Biarlah dalam setiap jalan kami memuliakan nama-Mu. Di ibadah Labewa pada sore hari ini, kami akan mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami yang hadir diberkati oleh kebenaran firman Allah. Kami percaya seberapa kami yang hadir, Tuhan mau berbicara. Tuhan mau sampaikan kerinduan-Mu kepada kami masing-masing. Karena itu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Shalom semua. Ya, shalom. Mungkin karena hujan ya, sehingga banyak yang tidak datang. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Kita sudah lebih dari 2 orang. Kalau saya hitung-hitung ini mungkin ada 20 sampai 30 orang. Ya. Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih kepada pengurus Labewa yang boleh mengunjungi kita di GBDKI. Seharusnya kita beribadah di gereja, tapi karena gereja lagi direhab, sehingga untuk sementara kita pindah ke tempat ini. Ya, sekalian yang suka main futsal sudah tahu bahwa di sini lapangan futsal, lain kali boleh datang main ke tempat ini. Ya. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal 42. Ayub 42 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapatkan, kita akan baca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat 7 dan membantu saudara membaca ayatnya yang ke-8 dan selanjutnya. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 8. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. 10. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan 14.
Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. 16. Ayat yang ke-17 sama-sama. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Demikian jauh pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang akhir daripada kehidupan Ayub. Ya. Kalau kita membaca dari pasal 1 sampai ke pasal terakhir yang kita baca hari ini, maka kita menemukan bahwa perjalanan kehidupan Ayub itu tidak gampang. Perjalanan kehidupan Ayub itu boleh dikatakan pahitnya lebih banyak daripada manisnya. Ya. Perjalanan kehidupan Ayub itu betul-betul saudaraku suatu kehidupan, suatu perjalanan yang sangat menegangkan. Dan secara manusia tidak ada harapan bagi Ayub untuk hidup lebih lama. Itu secara manusia. Sehingga sore hari ini saya beri tema dari kebenaran firman Tuhan adalah diproses oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Saudara, salah satu pertanyaan yang paling klasik yang diajukan oleh manusia adalah, apabila Tuhan itu begitu mengasihi kita, mengapa Ia mengizinkan masalah, kesulitan dan persoalan terjadi dalam hidupku? Kalau benar-benar Tuhan mengasihi kita, kenapa Dia izinkan masalah terjadi? Persoalan terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak jawaban dan penjelasan yang dapat kita cari mengenai hal tersebut, ya. Namun satu hal yang hendak kita mengerti dan salah satu alasannya adalah bahwa hal tersebut merupakan cara Tuhan untuk memproses kita agar kita terus-menerus dipulihkan dan semakin naik level. Seringkali saudaraku, Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Hidup kita dipulihkan, hidup kita naik level. Saya tadi ada di depan Bank BRI, kebetulan dari sini mengantar anak-anak untuk latihan, dan saya kaget karena anak-anak SMP, ya, di situ ada SMA. Di depan BRI sekolah itu SMA apa SMP? SMP. Mereka berlarian dan saling lempar kotoran, kemudian coret-coret dan sebagainya sampai lari ke arah saya. Saya juga sedikit takut dan menghindar. Ternyata mereka pengumuman dan dinyatakan bahwa mereka lulus, ya, dan mereka akhirnya merayakan kegembiraan itu dengan saling lempar dan coret-coret. Ya. Untuk mereka mendapatkan kelulusan, maka itu dibutuhkan proses selama 3 tahun, dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 tahun. Dan dalam proses itu tentunya banyak suka duka dialami. Kita yang sekolah dulu tahu, ya, bagaimana namanya proses untuk masuk sekolah dan lulus. Prosesnya sangat luar biasa, ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita naik level hidup kita, disempurnakan, dipulihkan, maka seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi seperti yang dialami oleh Ayub. Kita bisa bayangkan, dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang terkaya pada zamannya.
Dia memiliki anak 10. Tapi saudaraku yang dikasih, dalam sekejap kekayaannya yang begitu banyak sekejap habis. Tadi malam saya menonton televisi bahwa orang yang terkaya di dunia ini adalah yang memiliki Starlink ini, Elon Musk. Kekayaannya ribuan triliun. Bisa dibayangkan kekayaan Ayub waktu itu, katakan orang yang terkaya pada zamannya, dan dalam sekejap semua habis. Anaknya juga 10 habis. Lalu setelah anaknya 10 habis, Ayub mengalami satu penyakit, namanya penyakit kusta, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kena penyakit, dan setiap harinya duduk di dalam debu, dalam abu, dengan memegang sebuah beling untuk menggaruk tubuhnya. Tidak hanya sampai di situ, dikatakan bahwa istrinya, saya mau katakan istrinya berkhianat. Iya, istrinya tidak setia. Dia berkata kepada Ayub, Ayub, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu itu? Lebih baik engkau kutuki Tuhanmu dan matilah. Saya mau tanya Pak Rizwan, ya, Pak Rizwan, ketika istri waktu Bapak Rizwan mungkin mengalami satu masalah besar, lalu ibu datang, Bapak, lebih baik aku mati sekarang. Kira-kira pikirannya bagaimana? Saya percaya Bapak Rizwan akan sakit hati sama istri karena selama ini tidak pernah keluar kata-kata itu. Yang keluar mungkin kata sayang, kata cinta, sekalipun mungkin pernah bertengkar, salah paham, tapi tidak pernah keluar kata-kata yang menyakiti. Tapi kali itu keluar, lebih baik cepat mati sudah. Saya yakin sakit hati dan mulai berkata, jangan-jangan ibu ini ada yang lain. Iya kan? Nah, saudara yang berkasih, kita bisa merasakan bagaimana perasaan Ayub yang istrinya selama ini setia mendampingi Ayub dalam suka dan duka. Tapi begitu Ayub mengalami keadaan yang titik terendah, malah minta suaminya cepat mati. Ayub berkata, engkau sudah gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang tidak baik? Luar biasa Ayub meresponnya. Kalau mungkin saya, Ibu Gembala berkata kepada saya itu, saya akan pikir, saya akan nangis, saya akan datang. Kenapa kau bilang begitu? Jangan-jangan ada yang lain. Tapi Ayub tidak ngomong itu. Ayub ngomong yang positif dan tetap memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih, saya akan menyampaikan dengan singkat bagi kita semua bahwa dalam hidup ini, apa tujuan dari kesulitan yang kita alami? Apakah kesulitan itu datang begitu saja atau ada tujuannya? Saya mau jelaskan dulu, memang kesulitan itu bisa terjadi karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena kita salah langkah sehingga kesulitan itu datang. Tapi saudara, ada kesulitan yang datang karena Tuhan izinkan untuk memproses kita. Lalu apa tujuan kesulitan itu terjadi, saudaraku? Kita akan lihat dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 berkata begini,
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dengarkan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang apa? Remuk jiwanya. Adakah di antara kita yang sedang patah hati? Ya, biasanya di anak-anak muda yang patah hati itu kalau lagi putus cinta. Kalau anak muda. Tapi kalau kita orang-orang dewasa, banyak hal yang membuat kita patah hati. Pekerjaan, keluarga, anak-anak dan lain-lain yang membuat kita bisa patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagi engkau yang patah hati, bagi engkau yang jiwamu remuk, bagi engkau yang punya masalah besar dalam hidupmu, dengar ini. Ternyata firman Tuhan berkata, Tuhan dekat dengan engkau. Amin. Artinya apa, saudaraku? Tujuan dari masalah persoalan kita hadapi adalah yang pertama, untuk menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Masalah itu ada untuk menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika engkau punya masalah persoalan, Tuhan itu dekat dengan engkau. Kenapa dekat? Karena pada umumnya orang-orang yang punya masalah, dia akan mencari Tuhan. Sekali lagi, pada umumnya orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya, dia akan mencari Tuhan. Ketika kita dalam masalah, kita akan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Betul? Contoh saja kalau kita naik pesawat, ketika pesawat jalan bagus tidak goyang, enak kita tidur sampai ngorok di pesawat. Tapi begitu pesawat goyang, kita mulai. Lalu kita pegang kuat-kuat itu apa? Kursi pesawat. Macam kalau kita pegang kuat itu pesawat tidak akan jatuh kan? Kita pegang kuat-kuat, Tuhan Yesus tolong saya. Ya. Tahun 2008, saudara, kebetulan saya dengan satu hamba Tuhan diutus oleh pemerintah daerah untuk berangkat mendampingi tim yang mengunjungi semua provinsi di mana mahasiswa Yahudi ada di situ. Waktu itu saya ikut, dan saudaraku, seorang teman yang duduk di samping saya, kebetulan dia anggota dewan, itu Alkitab itu, saudaraku, ditaruh di atas meja pesawat itu, dibuka. Setiap naik pesawat dibuka. Saya perhatikan, ini Bapak ini kenapa setiap naik pesawat dibuka itu Alkitab? Karena kami dari sini Wamena Jayapura, Merauke sampai ke Jawa, Makassar, keliling. Jadi setiap naik pesawat itu dibuka di atas. Tapi Bapak ini tidak baca. Ngantuk tidur. Saya lihat. Ketika dia bangun dari saya pendeta. Dia mulai geleng-geleng kepala. Iya. Saya takut Pak Pendeta kalau pesawat goyang. Jadi Alkitab bisa taruh di depan begini, padahal tidak dibaca. Apa yang saya sampaikan? Seringkali ketika kita dalam masalah baru ingat Tuhan. Ya. Sekali lagi, seringkali kita dalam masalah baru ingat Tuhan. Ya.
Saya ingat di Wamena, waktu saya masih di Wamena, seorang bercerita ke saya begini, Pak Pendeta, ada seorang yang tidak kenal Tuhan. Artinya bukan tidak kenal, tetapi tidak pernah ke gereja, hidupnya rusak. Satu kali naik pesawat, lalu ternyata satu dari balik-balik pesawat ini tidak berfungsi. Orang ini bercerita katanya begini, seumur saya baru kali itu saya berdoa 2 jam di atas pesawat, dan di atas pesawat dia bernasar, dia berjanji Tuhan, kalau pesawat ini mendarat dengan baik, saya berjanji saya akan tinggalkan hidup lama saya. Saya berjanji saya akan digelar. Saya berjanji saya akan setia kepada Tuhan. Saudara, betul. Pesawat mendarat dengan baik. Hari pertama dia masuk di gereja, dia bersaksi di gereja. Hari kedua masih di gereja. Hari ketiga itu persembahan ke Yesus. Hari keempat sudah tidak di gereja lagi. Nah, masalah mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Tahun 2023 adalah tahun yang berat bagi kami keluarga. Tahun yang berat, banyak masalah yang kami alami, dan masalahnya bukan kecil-kecil, masalah yang besar. Tapi saudara, lewat masalah itu akhirnya membawa kami selalu berdoa dan berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan lalukan dari masalah ini. Ya. Tuhan lalukan dari masalah. Karena itu mari saudara, ketika engkau punya masalah, jangan sia-siakan masalah itu. Dengan masalah itu dekatlah dengan Tuhan. Yang kedua, apa tujuan masalah kita alami dalam hidup kita? Roma 5 ayat 3. Dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ayat yang keempat, ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ayat 4, ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kedua, tujuan dari masalah itu adalah untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita. Membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dalam bahasa lain, kata ketekunan juga diterjemahkan sebagai ketahanan atau karakter. Sekali lagi, dalam bahasa yang lain, kata ketekunan juga diterjemahkan sebagai ketahanan atau karakter. Nah, karakter adalah sesuatu yang membedakan, sesuatu yang membuat unik, sesuatu yang khas. Misalkan ada karakter huruf ya, A berbeda dengan huruf B. Nah, demikian juga dengan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita tidak menjadi sama dengan dunia, tapi kita bertumbuh terus makin serupa dengan karakter Kristus. Lewat kesengsaraan kita bertumbuh terus makin serupa dengan apa? Karakter Kristus. Ada sifat Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Ada pujian berkata begini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, apa? Memuliakan namamu. Kadang-kadang kita nyanyikan pujian ini dengan air mata yang berlinang-linang. Kalau kami di GBI, di Pentekosta, angkat tangan lagi, ya, ku mau sepertimu Yesus,
Tapi begitu ada masalah, kita ngomel-ngomel dengan Tuhan. Padahal untuk kita seperti dengan Kristus, maka firman Tuhan berkata bahwa kita kadang-kala dibawa ke dalam kesengsaraan. Amin. Kita dibawa dalam masalah, kita dibawa dalam persoalan. Ada satu lagu yang berkata begini, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ini lagu kalau dinyanyikan dengan perasaan saudara, air mata akan berlinang-linang. Tapi sadarkah saudara ketika menyanyikan pujian ini, bahwa saudara sedang minta Tuhan menguji. Saudara sedang meminta Tuhan memberikan cobaan. Ada satu pemuda berkata begini, pendeta, kalau lagu ini dinyanyikan saya tidak berani nyanyi. Kenapa? Saya belum siap untuk diuji oleh Tuhan. Saya belum siap untuk dapatkan cobaan. Saya takut dengan pujian ini. Dan untuk kita dirubahkan serupa dan segambar dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, maka kita siap untuk diuji dan diberikan cobaan. Saudaraku Ayub diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai-sampai Ayub berkata, seandainya aku tidak pernah terlahir ke dalam dunia ini. Sampai-sampai Ayub mengutuki hari kelahirannya karena begitu penderitaan yang dialami, begitu besar, luar biasa saudaraku. Mungkin kalau kita mengalami ini kita sudah gila. Kita sudah stres. Bayangkan harta semua habis, anak 10 habis, istri yang diharapkan untuk menopang dia, menjadi penolong buat dia, malah minta dia supaya cepat mati. Kita sudah bisa stres saudara mengalami hal ini. Suami yang kita harapkan untuk menopang kita malah tidak menolong kita, tapi berharap kita mati cepat supaya bisa dapat yang mudah lagi. Coba bayangkan, tetapi saudara, Ayub luar biasa. Ayub bisa mengalami itu dan memiliki karakter seperti Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, apa tujuan kesulitan hidup, masalah yang kita alami? Yang terakhir adalah 1 Yohanes 2:6. 1 Yohanes 2:6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia atau kita, saya ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita orang-orang percaya, orang Kristen disebut pengikut Kristus, murid Kristus. Artinya apa? Kita ada dalam Kristus. Kalau kita ada dalam Kristus, kalau kita adalah orang Kristen yang sejati, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Apa artinya? Yang ketiga, tujuan dari masalah itu untuk melatih kita meresponi kesulitan seperti Yesus meresponi setiap masalah yang ada. Melatih saudara dan saya dalam kesulitan memiliki respon seperti Kristus. Apa respon Kristus terhadap kesulitan? Saudara, respon Kristus kepada kesulitan, responnya selalu positif. Tidak pernah negatif. Cara terbaik untuk merespon setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita adalah sebagaimana Yesus meresponinya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dan karena itu
juga dia mengalami kesulitan yang kita alami. Yesus merasakan kesulitan yang kita alami itu lebih daripada yang kita alami, saudara. Ya. Sampai Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus mati dengan tidak layak karena dosa-dosa kita. Dia rela lakukan itu. Dan Tuhan mau kita responi setiap kesulitan seperti Yesus meresponi. Karena itu ketika engkau dalam kesulitan, ingatlah akan Yesus yang telah menderita luar biasa. Amin. Ingat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi, bagaimana Yesus meresponi kesulitan-kesulitan hidup? Ini yang kita harus pelajari yang terakhir. Bagaimana Yesus meresponi kesulitan yang dialami dalam hidupnya? Saudara, respon Yesus yang pertama dalam mengalami kesulitan adalah selalu ingat bahwa semua rencana Tuhan pasti indah. Ya, kita harus selalu ingat bahwa semua rencana Tuhan pasti apa? Indah. Masalah apapun yang kau alami dalam hidup, ketika engkau dalam rencana Tuhan, pada akhirnya akan indah. Ya. Untuk emas yang saudara pakai di tangan saudara dan di dalam leher saudara, itu dipanaskan berulang-ulang sampai betul-betul menjadi emas yang murni, semua kotoran keluar. Kalau emas ini bisa teriak, dia akan teriak sepanjang dia dipanaskan. Dia akan berteriak karena kesakitan. Tapi saudaraku yang kekasih, setelah selesai dipanaskan berulang-ulang, maka timbullah jadi emas yang murni, yang mahal harganya. Itulah kehidupan saudara dan saya. Kesulitan itu Tuhan pakai untuk memurnikan kita, supaya kita timbul seperti emas yang murni. Sekali lagi, semua rencana Tuhan itu pasti indah pada akhirnya. Yang kedua, bagaimana kita meresponi penderitaan yang kita alami, kesulitan hidup seperti Kristus. Yang kedua adalah bersukacita dan mengucap syukur. Responi setiap kesulitan, masalah yang kau alami dengan bersukacita, mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan marah-marah. Tapi responi dengan apa? Mengucap syukur. Saudara, tahun lalu anak saya yang terakhir lahir tanggal 16 Agustus 2023. Waktu itu dokter beri pilihan antara tanggal 16, 17, 18, silakan pilih. Nah, akhirnya kita pilih tanggal 16. Pada tanggal 17 kita biasa repot, ya. Mau bikin ulang tahun 17 itu susah. Ya. Nah, akhirnya kita pilih tanggal 16. Jam 2 siang ibu masuk ke dalam ruangan operasi. Sebelum masuk ruang operasi, dokter bilang, pendeta berdoa dulu. Lalu kita berdoa di luar, baru masuk ruang operasi. Sambil kita duduk tunggu, saudara, saat penantian untuk menantikan anak saya lahir ini dalam suasana sukacita, deg-degan dan sebagainya, tiba-tiba dapat berita dari DKI, Pak Pendeta, anak buah Pak Pendeta mengalami musibah, kena tembak. Saudaraku yang kekasih, di saat berharap untuk memiliki anak yang keempat, ya, dan berharap laki-laki yang keluar, sekalipun dokter bilang perempuan,
Saya berdoa mujizat Tuhan masih bisa terjadi, tapi tetap juga keluar perempuan, ya. Nah, datang berita yang mengagetkan. Saudara, selama dalam ruang operasi saya tidak bisa tenang. Saya telepon ke DKI untuk meminta berita bagaimana keadaan anak yang sedang mengalami musibah ini. Dan puji Tuhan, anaknya tidak apa-apa. Dan itu yang ketiga kalinya kami mengalami musibah, ya. Tapi puji Tuhan, tiga-tiganya boleh selamat, ya. Saudara, HP-nya Ibu Gembala kita sembunyikan. Karena apa? Dalam grup waktu itu sudah ramai sekali di grup IKT. Jadi kita sembunyikan, jangan sampai dia lihat. Besok pagi baru kita kasih lihat. Nah, saudara yang terkasih, tapi di situ saudara saya belajar bersukacita dan mengucap syukur sekalipun susah. Kaki saya kemana-mana kayak melayang di atas saudara. Tapi saya memberitahu kepada kita semua, Tuhan mau dalam menyikapi setiap kesulitan itu supaya kita bersukacita dan mengucap syukur. Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan sudah bilang, mengucap syukurlah kalau dapat uang banyak, mengucap syukurlah kalau dapat jabatan, mengucap syukurlah kalau semua baik-baik tidak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mampukah saudara dan saya mengucap syukur dalam situasi seperti itu? Saya percaya kalau kita mengerti rencana Allah, maka kita orang yang mengucap syukur. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana kita meresponi kesulitan itu yang terjadi dalam hidup kita supaya kita meresponi seperti Kristus? Yang terakhir adalah tidak pernah menyerah. Ketika kesulitan datang dalam hidupmu, jangan menyerah. Jangan berkata, sudahlah, mungkin bukan nasib saya. Jangan menyerah. Terus berjuang sampai engkau mendapatkan yang namanya kemenangan. Amin. Jangan menyerah. Karena kalau engkau menyerah, maka hidup kita akan sampai di situ. Tapi kalau kita bertahan, kita percaya Tuhan akan menolong saudara dan mendapatkan kemenangan. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan pada hidup menerpa. Engkau telah beri saya
sorga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami semua. Sebagaimana Ayub, Engkau pulihkan kehidupannya. Kami juga percaya demikian kehidupan kami yang mengalami tantangan silih berganti, masalah silih berganti. Kami juga percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Tuhan yang mengerti pergumulan mereka, Tuhan yang mengerti persoalan mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, apapun masalah mereka hari ini, sore hari ini, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau ada yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang susah, dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah mereka, Tuhan yang menjadi jawaban bagi pergumulan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Aminkan kebenaran firman dalam nama Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas segala yang Tuhan sudah buat bagi kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan kami. Dan tiba saatnya untuk kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami sore hari ini. Namun sebelum kami akhiri, kami berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang tergabung dalam ikatan Labewa Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua. Biarlah lewat ikatan ini mereka selalu memuliakan Tuhan. Lewat ikatan ini mereka boleh melakukan hal-hal yang baik, yang positif untuk daerah ini. Lewat ikatan ini mereka boleh mengingat, mengenang kembali masa-masa bagaimana mereka berada di Wamena dan hari ini ada di tempat ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang masuk dalam ikatan Labewa Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bahkan doa kami Tuhan pakai menjadi berkat di kota ini. Mungkin ada di antara mereka yang memiliki pergumulan yang begitu berat, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keluarga, masalah yang lain. Hari ini kami berdoa, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kau ubah air jadi anggur Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, doa kami Tuhan memberikan jalan keluar bagi semua anak-anak. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir karena situasi cuaca yang dari pagi sampai hari ini hujan. Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka. Biarlah mereka juga dalam kasih perlindungan Tuhan selalu. Mereka yang ada di luar kota, Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Satu saat mereka semua boleh berkumpul kembali memuliakan Engkau di kota ini Tuhan. Bapa di surga, berkati pengurus Labewa Tuhan, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, dan semua pengurus-pengurus yang ada. Biarlah mereka tetap satu hati untuk membawa ikatan ini semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Yahokimo. Tuhan memberkati Yahokimo, Tuhan menolong Yahokimo. Biarlah Yahokimo dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan semua kami yang hadir sore hari ini, baik itu pelayan-pelayan yang sudah melayani kami maupun kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan menolong kami semua. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan sukacita. Berkat firman-Mu kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Dan akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan dengan iman angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan dengan iman pula terimalah berkat Tuhan sore hari ini. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita sekalian. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai, akan melindungi, akan memberikan engkau kasih setia dan rahmat dari Tuhan untuk rumah tanggamu, serta membimbing menyertai engkau keluar masukmu dari rumahmu, dan memberikan engkau semangat dan roh yang menyala-nyala dalam mengiring dan melayani Tuhan, mulai pada sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan berkembang. Saya